lirik aja. Baku hantam aja. Kita Inu yang bantu. Yo, Mars UST dipimpin oleh Nita atau Lorena, yuk. Nita Wulandari, Boleh, yo. Nita Wulandari, Pak. 3, 2, Lorena. 1. Kita tampilkan, yuk. Ayo. Nit. Apa? Mas Eka. Wah. Ini videonya. Gila. Yoki maju, Ki. Maju. Oke. Yuk, maju. Ayo maju. Saya kirim salam buat. Nah, kirim salam boleh, yuk. Dari siapa? Radio, coy. Dipikir radio ini. Ayo, yang mau kirim salam boleh. Tapi orangnya yang ada di sini loh ya. Yang ada di sini. Kirim salam buat ibunya Wulan, Ibunya Wulan gimana? buat jam. Udah siap dapat itu belum gitu ya? Haris. Pesan jamunya, Mbak. Apa? Ya kalau mau kamu langsung sini aja rumah. Bawain pinggisan ya. Rumah kosong nggak rumah? Rumah kosong nggak? Kosan sepi loh. Kosan. Nah itu yang bawa gitar siapa? Kita nyanyi lah satu album boleh lah ya. Yo. Ada yang mau nyanyi? Yuk nyanyi. Iya, Ren. Ayo. Kasih tahu yuk. Jangan dong. Aku dong. Tapi coba Lagu apa ini? Ada gitar nih, nyanyi, woi. Lagu apa ini? Lagu Ramadan. Mars UST tadi loh. Biar saya tahu Mars UST itu gimana ini. Ayo Mars UST. Searching, Pak, searching. Ya ini lagi searching. Nah, itu, nih. Pak. Wow. Keren. Dari para yang hafal lagunya monggo diikutin. Latihan kan wisuda online besok kan? Latihan wisuda online. Yuk nyanyi gini. Bonus ya, oke. Udah ya, ini udah berapa ini? 24 ya lumayan. Gak apa-apa lah ya kita mulai aja nggak apa-apa.
Ambil nunggu temennya, ini banyak ini ya, banyak ceritanya nanti di Banyak sesi ini. tidur, Pak. Pengantar tidur ini kuliahnya. Nggak berat materinya ya. Sambil tiduran ya boleh. Sambil nanya dulu boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Apa tuh? Nah, itu kan mengenai yang presentasi penjelasan minggu lalu tentang taksi itu kan. Ah, Kalau taksi zaman dulu itu ada promonya nggak sih, Pak? taksi zaman Promo atau apa gitu? betul, bagus. Taksi zaman dulu itu promonya kayak gimana? Jadi taksi zaman dulu itu nggak ada promonya. Inovasi yang mereka lakukan itu adalah ada 2 tipe taksi yang ditawarkan. 1, taksi argo, 2, taksi nego. Nah, kalau taksi argo itu tarifnya tergantung dari itunya meteran argo yang di atas atau di dashboardnya mobilnya itu udah ditentukan. Memang kondisinya adalah banyak supir taksi yang nakal, argonya dimodif sama dia, dimainin lah supaya argonya lebih cepat muternya, diakalin sehingga jaraknya dekat pun bisa bayarnya mahal. Itu. Nah, terus inovasi yang kedua adalah justru ada beberapa supir taksi yang mencabut argonya. Udahlah nggak usah pakai argo, nanti jatuhnya adalah negosiasi. Ketika kita masuk ke mobil taksi jadul gitu, terus dia kan tanya, "Mau kemana Pak? Mau kemana Mas?" gitu. Kita mau dari itu misalkan dari Jalan Kaliurang mau ke UST. Nah, dia si drivernya kasih taksiran harganya berapa. Oh, 35.000. Nah, kita nego. "Pak, 35.000, enggak 50.000 aja, Pak." Loh, nawar kok malah lebih tinggi gitu. Seneng kan dia. "Enggak 30 aja, Pak." gitu. 30.000 aja. Terjadilah proses negosiasi. Kalau untuk promo diskon enggak ada. Promo diskon enggak ada. Dan juga sebenarnya kalau dilihat dari sejarah bisnis, kenapa ada diskon di muka bumi ini? Diskon itu pertama kali, nah kalau ngomongin diskon ya, pertama kali ada di muka bumi ini itu adalah dilakukan oleh perusahaan namanya Coca-Cola Company. Jadi sebelum Coca-Cola memakai strategi itu, di dunia ini nggak ada skema diskon, belum ada. Zaman dulu orang beli 1.000, ya 2.000, 3.000 dulu gitu. Nah, tapi pada saat Coca-Cola berdiri, dan di awal berdirinya Coca-Cola hanya menjual 3 botol dalam waktu 1 bulan, ya susah orang mau minum minuman baru seperti Coca-Cola nggak laku gitu. Coca-Cola nggak laku, harga cuman berapa sen aja waktu itu Coca-Cola nggak laku. Akhirnya Coca-Cola melakukan sebuah manipulasi namanya. Manipulasi itu berupa diskon. Nah, diskonnya seperti apa? Pembelian pertama, kamu gratis 1 botol, kalau belum pernah minum kamu gratis 1 botol, pembelian kedua bayar setengah, 50%. Pembelian selanjutnya baru biaya normal. Nah, jadi sejarah diskon pun sebenarnya memang jalannya dari manipulasi sebenarnya. Makanya diskon itu adalah salah satu bentuk manipulasi dalam kita mempengaruhi cara berpikir customer. Kalau kita bicara diskon. Itu. Jadi diskon itu manipulatif supaya orang mau beli dengan iming-iming, "Kamu untung loh kalau beli sekarang karena dapat potongan promo sekian persen." Atau kalau dulu Grab kan gitu, awal-awal Grab di Indonesia kan kemanapun naik GrabCar Rp1, ya kan, Rp1 bayar pakai OVO Rp1 dan seterusnya. Nah, diskon itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk memanipulasi pelanggan supaya dia mau coba dulu jasa atau produk kita, lalu dia ketagihan, baru dikasih biaya yang normal. Gitu. Ada lagi boleh. Sambil nunggu udah lumayan nih, udah 28. Oke, baik Pak. Makasih Pak jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Lagi boleh. Kalau enggak kita mulai ya. Siap, Pak. Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, berdoa masing-masing. Yang rebahan tolong duduk dulu, yang duduk tolong lebih tegap lagi duduknya. Kita berdoa dulu, semoga selamat. Kita nggak lama kok, paling 30 menit aja kita kuliahnya, 30 menit ke depan kita bisa diskusi sesuatu hal yang sederhana tapi akan bermanfaat buat teman-teman.
supaya kita diskusinya lancar, sinyalnya nggak putus-putus, ilmunya nanti berkah buat teman-teman. Kita berdoa mulai. Amin. Oke. Ya, oke, sementara ini mikrofonnya saya mute dulu ya, teman-teman. Nanti kalau ada diskusi boleh dikeluarkan lagi. Mikrofonnya boleh diaktifkan lagi. Oke. Biar kelihatan mukanya deh. Oke. Kita akan diskusi tentang manajemen krisis atau krisis manajemen, tapi kita lihatnya bukan dari tinjauan besar, tinjauannya dari personal aja atau leadernya. Saya mulai diskusi kita hari ini dengan cerita ya, cerita. Harapannya nggak bikin ngantuk ya ceritanya, tapi lebih menginspirasi kita sih sebenarnya ceritanya. Mungkin ada pernah dengar, ada yang belum, nanti disimak. Nah, sebelum ke cerita, ternyata sekarang kita kondisinya itu sedang kondisi yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, teman-teman. Kampus versus realita. Di kampus ya, di kampus teman-teman itu apa? Belajar dulu baru teman-teman apa? Ujian. Belajar dulu baru ujian. Sama kayak kuliah biasa itu, dikasih materi dulu, ada presentasi di kelas, dikasih materi pelajaran dulu, baru ada UTS dan ada UAS atau penugasan. Ya. Jadi kita biasanya belajar dulu baru ujian. Tapi untuk kehidupan kita, realitanya itu kadang nggak begitu. Kadang dalam kehidupan itu kita nggak bisa belajar sesuatu baru diuji, nggak bisa. Di kehidupan kadang kita harus diuji dulu, baru kita bisa belajar. Contohnya sekarang nih, sekarang. Pernah nggak kita dulu diajari pas sekolah? Dek, besok tahun 2020 itu kita akan ada krisis karena corona. Ketika corona datang ke Indonesia, itu akan terjadi perbedaan habit, perbedaan kebiasaan orang yang awalnya belajarnya di kampus, jadi di rumah. Yang awalnya jualannya buka warung, sekarang harus online. Terus ekonomi akan melemah, orang akan dibatasi pergi keluar rumah, dan seterusnya. Kita nggak pernah diajarin itu. Ya, artinya di realita itu kita tidak semudah kita di kampus. Karena pada dasarnya kita di kampus atau di sekolah, itu levelnya adalah level mudah dalam belajar. Karena kita belajar dulu, tahu teorinya, baru kita ujian. Padahal realita kehidupan kita nggak semuanya begitu. Ya, realita kehidupan kita seringnya kita diuji dulu. Dapat cobaan dulu, dapat masalah dulu, baru kita belajar untuk bagaimana kita mensikapi dan mencari solusinya. Nah, itu yang terjadi di kehidupan kita, teman-teman. Nah, untuk bisa menghadapi kondisi realita, karena teman-teman itu kan sekarang udah besar ya, saya anggapnya udah besar, bentar lagi ada yang menikah, kalau menikah itu kan udah jadi orang tua kan nanti ke depannya, punya anak dan seterusnya. Artinya cara berpikirnya udah mulai harus terbentuk. Sekarang kita bicara tentang leadership ya. Kita nggak akan bicara jauh tentang UMKM hari ini, kita akan bicara lebih tentang leadership-nya supaya personal teman-teman itu jadi lebih matang lagi. Sekarang saya percaya udah banyak yang matang, udah banyak yang mulai bijaksana, tapi harapannya dengan pendekatan sekarang, yang sekarang kita diskusikan ini jadi lebih bijak lagi. Itu ya, pertama kita harus menyadari bahwa realita kita hidup itu diuji dulu, baru belajar. Gitu. Ya. Oke, terus kita mulai ceritanya begini teman-teman. Nah, kita belajar dari kisah raja, menteri, dan budak. Jadi ada satu kisah dari guru saya dulu. Cerita ini dari guru saya, ceritain ke saya terinspirasi, saya cerita ke teman-teman. Nah, jadi amal jariah ya, ngalir tuh ke pahalanya ke guru saya dulu ngalir. Jadi gini, suatu hari ya, di sebuah kerajaan ada seorang raja dan menteri. Mereka lagi ngobrol, lagi diskusi, gitu lagi ngobrol. Terus di sini ada apa ya ibaratnya pelayan kerajaan datang, tik 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 datang gitu kan, dia datang terus nguping di dekat pintu. Ih, si raja ngapain sih ngobrol sama Pak Menteri gitu? Apa sih yang mereka obrolin dan seterusnya. Nah, singkat cerita pelayan kerajaan ngerti. Oh, mereka lagi ngomongin tentang kondisi corona toh. Oke lah kalau gitu. Nah, dia tetap nguping, kepo gitu. Nah, terus dia dengar percakapan mereka berakhir, terus dia ngumpet dulu lah gitu. Nah, dia ngumpet dulu, terus ngumpet lah ya, anggap aja sini ngumpet ya nggak kelihatan gitu. Nah, terus dia keluar, Pak Menterinya keluar, guys, keluar. Nah, gantian,
Pak Menterinya ngilang, itu pulang lah pokoknya. Nah, Pak pelayannya pengen masuk. Pak Raja, boleh saya masuk gitu. Kata Raja, boleh, silakan, kamu silakan masuk gitu. Dia masuk nih, dikit lewat belakang pintu dia. Di sini, ketemu sama Pak Raja. Itu kan, ntar ada yang mau masuk nih, Ikan Nurul. Oke, nah akhirnya si pelayan ini datang ke rajanya. Ini Pak Raja, ini pelayan. Pak Menterinya nggak ikut nih, nggak nguping dia, nggak nguping. Nah, siapa ini namanya, Pak Raja nanya, ada apa Pak Sims gitu kan, katakanlah namanya Sim gitu. Ini Pak Menterinya Balabim, Sim Salabim gitu. Nah, misalkan Pak Sims ini. Ada apa Pak Sims gitu, kok tumben mau ngobrol 4 mata sama saya, kata rajanya gitu. Ini Pak Sims. Ada apa Pak Sims gitu. Bocor. Nah, suaranya bocor. Oke. Pak Raja tanya gitu, ada apa Pak Sim? Pak Sim cerita, Pak Raja tunduk poin aja ya, saya mau ngomong sesuatu sama Bapak, tapi tolong Bapak sikapinya dengan santuy aja, nggak perlu marah-marah. Oke, silakan, kamu mau ngomong apa, silakan gitu. Terus Pak Sim ngomong, Pak, jadi begini, saya tuh cuman pengen bertanya-tanya aja, kenapa saya, Sim dan Pak Balabim ini, itu kok pangkatnya beda, gitu. Kenapa kok saya di sini saya jadi pelayan, dan kenapa Pak Balabim tadi jadi menteri? Apa bedanya saya sama Pak Balabim ini? Gitu. Apa bedanya? Kita sama, tingginya sama, warna kulitnya sama, cuman beda baju aja. Bibir saya lebih gede lagi daripada dia gitu. Mata saya lebih belok, saya lebih gede badannya dan sebagainya. Kenapa saya jadi pelayan dan Pak Balabim ini jadi menteri? Nah, Pak Sim tanya sama siapa namanya? Rajanya. Nah, karena si Pak Rajanya ini bijak, ya, karena Rajanya ini bijaksana, dia nggak menjawab dengan rentetan kalimat gitu. Kamu ini jadi pelayan karena A, B, C, D, dia jadi menteri karena apa? Enggak. Pak Raja cuma jawab dengan senyum. Dia jawab dengan senyum. Nah, terus akhirnya Pak Raja minta sama Pak Sim. Dia cerita gini. Oke, Pak Sim, kalau kamu mau tahu kenapa saya pilih Pak Balabim jadi menteri dan kamu jadi apa tadi namanya pelayan, saya kasih ini ya tugas dulu untuk bisa jawabnya. Apa itu Pak? Gitu. Oke, kamu dengar di luar sana ada yang berisik-berisik? Kamu dengar nggak? Coba kamu diam, kamu dengerin di luar sana ada berisik-berisik nggak? Oh iya dengar Pak, ada orang berisik di luar sana, di dekat-dekat kerajaan bagian belakang ada yang berisik-berisik. Nah, sekarang saya minta kamu, ya, minta Pak Sim cek apa sih yang membuat orang-orang ribut di sana. Coba Pak Sim cek di sana ada apa. Oke Pak, saya akan cek keluar. Saya akan keluar. Akhirnya keluar dia, keluar. Nah, akhirnya dia keluar ke kerajaan gitu kan, keluar gitu. Nah, terus dia ngelihat di luar. Ternyata di luar kerajaan itu ada rame-ramenya itu ada apa ya? Ini aja deh. Nih, nah ada ini. Rame-ramenya itu ada orang bergerombol. Ini Pak Menterinya nggak ada, kita sembunyiin. Nah, di luar kerajaan itu ada orang bergerombol banyak gitu. Nah, banyak gitu orang. Terus ngapain nih orang rame-rame gitu? Ngapain sih orang-orang pada rame-rame di sini? Nah, ternyata orang rame-rame itu lagi pada syukuran. Syukuran apa? Syukuran bahwa salah satu orang yang ada di sini, ya, itu punya anjing. Ya, anjingnya itu melahirkan. Ya, anjingnya melahirkan, terus mereka kumpul syukuran. Weh, selamat ya anjingnya baru gitu, baru melahirkan gitu. Ini orang yang punya nih misalkan. Terus ini anunya, apa orang-orang datengin gitu, heboh. Karena anjingnya langka gitu misalnya. Terus ada Sim balik ke Pak Raja. Balik dia ke Pak Raja. Paduka Raja gitu kan. Saya sudah menemukan kenapa orang di luar sana sedang ribut. Apa yang terjadi di luar sana? Wahai Pak Sim gitu. Jadi begini Pak Tuan Raja, di luar sana itu ada anjing yang melahirkan. Ada anjing yang melahirkan, terus orang-orang pada nontonin anjing itu melahirkan, terus ngasih selamat sama yang punya, kata Pak Sim gitu. Sama Raja ditanya,
Oke, bagus. Terus itu kira-kira anjingnya itu anjing siapa ya, Pak Simsim? Yang punya anjing tuh siapa? Sampai-sampai itu ternyata rame banget di luar sana. Terus Pak Simsim bilang, aduh, saya kurang tahu, Pak. Sebentar ya, Pak, saya cek. Dia keluar. Ngek, gitu kan. Keluar lagi ke sini. Dia lihat, oh ini yang punya anjing namanya Bu, siapa ya? Bu Nana Nina gitu misalnya ya. Bu Nana Nina, oh ternyata oke, punya Bu Nana Nina. Balik lagi dia, lari, udah ke sini. Tuan Raja, saya sudah tahu siapa yang punya anjing itu. Terus kata Pak Raja, baik, siapa yang punya anjing itu? Kata Pak Sims, yang punya anjing, salah, dapingnya salah. Yang punya anjing itu namanya Bu siapa tadi? Bu Nana Nina gitu. Bu Nana Nina, Pak gitu. Oke, Bu Nana Nina ya yang punya. Oke, saya tahu itu Bu Nana Nina memang orang terkenal, makanya dia habis upload Instagram, dia bikin story, orang-orang pada datang. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kamu tahu nggak Bu apa si anjingnya Bu Nana Nina itu ngelahirin berapa ekor anak anjing? Aduh Pak, saya nggak tahu. Saya cuma lihatnya tadi satu. Tapi kayaknya lebih deh di sana tuh kayaknya banyak deh. Soalnya kayak kayak nggak cuma dikit gitu anjingnya. Tapi saya cek dulu Pak. Datang lagi dia dikit 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 ke sini. Gitu kan? Dia lihat kondisinya di situ, balik lagi. Seret. Pak Raja, saya udah tahu di sana anjingnya Bu Nana Nina itu satu ekor apa indukan betina, dia melahirkan 3 ekor anak anjing. Yang satu meninggal, mati, yang 2 masih hidup gitu. Oh gitu ya, ternyata 3 anaknya. Yang satu mati, yang 2 masih hidup. Ya, 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 ya. Lalu kenapa yang satu mati? Kenapa kok yang 2 hidup? Kenapa nggak hidup semua? Kenapa nggak mati semua? Aduh Pak, saya kurang tahu Pak. Tapi sebentar saya cek lagi. Balik lagi dia ke sini. Tanya sama Bu Nita. Bu Nita, kok Bu Nita? Bu Nana Nina. Bu Nana Nina, kenapa anjingnya kok mati satu? Yang hidup cuma 2? Karena ngelahirinnya yang pertama itu keinjek sama induknya, yang kedua, ketiga lancar, yang pertama jadinya dia mati. Oke, terima kasih infonya. Datang ke Pak Raja lagi. Tuan Raja, capek banget nih loh aku nih loh, capek nih loh. Ceritanya ya kesel lagi. Si Bu Nana Nina ini ternyata ngasih informasi bahwa anjingnya yang mati itu yang pertama, dia keinjek sama induknya terus dia mati. Makanya yang sehat cuma tinggal 2. Oke, karena keinjek ternyata ya. Oke, kalau gitu saya mau tanya lagi sama kamu. Kira-kira yang hidup itu ya, yang hidup itu tuh warnanya apa ya? Warna bulu anjingnya apa? Warna bulu orang tuanya apa? Maksudnya induk anjingnya apa? Bapak anjingnya apa? Gitu ya. Saya mau tahu. Kok kayaknya heboh banget tuh di Instagram pada ngebohin apa sih? Kok kayak bagus banget? Ya ampun Pak, saya nggak lihat. Kan tadi ramai banyak orang. Saya nggak lihat anjingnya kayak apa detailnya. Saya cuma taunya dari Bu Nana Nina aja. Tapi saya cek dulu deh. Terus dia lihat, Bu Nana, saya boleh pinjam anjingnya? Boleh. Dia amatin anjing-anjingnya gitu kan, ngamatin anjing-anjingnya, induknya, bapaknya gitu kan. Dah, weng, datang lagi ke sini. Aduh, gitu. Pak, saya udah tahu informasinya. Gimana? Anak anjingnya warnanya bulunya coklat Pak, dominan coklat, tapi ada motif putihnya, tutul-tutul gitu. Bagus deh Pak, kayak singa, bukan kayak singa, kayak harimau gitu. Terus induknya juga begitu. Bapaknya juga gitu, makanya anaknya sama semua kayak orang tuanya. Jadi gennya itu kayak gen-gen orang tuanya gitu loh, Pak. Oh iya iya iya, berarti lucu ya anak anjingnya di situ. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Simsims atas informasinya. Kamu istirahat dulu. Oke, akhirnya singkat cerita Pak Simsim, terima kasih Pak Raja gitu. Saya istirahat di mana? Kamu duduk aja di sana. Oke, singkat cerita dia duduk. Ngek di sini. Jauh nih Toto men. Nah, terus Pak Raja jalan ke pintu. Dia teriak, manggil gitu pakai mikrofon. Tolong Pak Balabim, Pak Menteri, tolong ke sini, ada yang perlu saya bicarakan. Gitu. Nah, ini di sini. Gitu kan. Siap Tuan, siap. Saya mau ke sana, siap, OTW. Duk, 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 duk. Kan berwibawa tuh kalau menteri. Duk, 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 duk. Sini kan. Kenapa kamu nabrak saya? Oke, maaf. Ini. Nah, oke.
Nah, kayak gini kan. Ya, Pak Menteri bilang, ada apa? Paduka, Raja, ada yang bisa saya bantu? Begini, Tuan Balabim, kamu dengar di luar sana ada orang ribut-ribut? Ya, Paduka, saya dengar di luar sana ada orang ribut-ribut. Ada apa ya, Tuan Paduka? Gitu. Ya, saya mau minta bantuan kamu untuk melihat ada apa sih di luar sana, kok orang pada ribut-ribut. Saya mau tahu info apa yang ada di sana, gitu kan? Nah, si ini Pak Sims yang lagi terengah-engah ini, lagi santuy ini, dia batin gitu. Dalam hatinya dia mengatakan, pasti kamu dikerjain juga tuh sama raja. Terus kata si Pak Balabim, Pak Menterinya, oke Pak, nanti saya coba cek ya di luar sana. Oke, jalan dia dung, mundur, emang jalannya mundur. Dia memang sukanya gitu, lain dari yang lain. Nah sampai sini, sampai di luar dia amatin gitu kan, amatin apa yang terjadi di sini dan seterusnya. Pak Raja diem aja gitu, diem gitu. Emang agak lama sih, agak lama nih Pak Menterinya, agak lama. Terus datang lagi dia, gitu kan. Ya, sampai sini. Terus, permisi Paduka, saya sudah dapat informasi terkait keramaian di luar gitu. Ada apa di luar sana? Wahai Pak Balabim, menteriku, menteri kesayanganku gitu. Jadi Pak, di luar sana itu rame-rame karena ada orang berkerumun. Orang berkerumun itu sedang ngelihat-lihat ada induk anjing yang melahirkan anak anjing. Oh, begitu rupanya. Itu anjing punya siapa, Pak Menteri? Itu adalah anjingnya Bu Nana Nina. Oh iya, anjingnya itu melahirkan berapa anak kok sampai heboh? Jadi anjing Bu Nana Nina itu ada sepasang, Pak. Sepasang yang betina melahirkan 3 ekor anak kambing. Tapi yang hidup cuma 2. Yang satu mati karena anak pertama anak anjing. Emang aku bisa bilang apa? Hah? Anak kambing ya? Salah ya? Oke, nggak apa-apa. Ulang ya. Pak, saya udah dapat informasi di luar sana rame-rame karena Bu Nana Nina itu punya anjing 2 sepasang, terus anak anjingnya 3 gitu kan. Anak anjingnya 3 tapi yang hidup cuma 2. Yang satu mati karena keinjek ibunya gitu kan. Lorena masuk, boleh silakan. Selamat datang Lorena, selamat belajar. Oke. Jadi 3 anak anjing itu yang hidup cuma 2 Pak, yang satu mati karena keinjek sama ibunya. Oh gitu ya, ternyata kasihan juga ya anak anjingnya yang mati itu. Pak Balabim tahu warna ininya apa? Warna kulitnya si anak anjingnya itu, induknya apa? Tahu nggak? Tahu Pak, anak anjingnya itu tadi saya lihat warna kulitnya coklat, dominan, terus ada putihnya kayak harimau gitu. Orang tuanya juga gitu, sama kayak dia. Makanya karena gennya dominan, dia anaknya mirip sama kayak indukannya. Oke, terima kasih Pak Balabim atas informasinya. Pak Simsim, tolong ke sini. Baik Tuan. Loh, kok kamu nabrak saya? Enggak, sini geser. Nah, akhirnya mereka berdua sebelahan gitu. Oke. Jadi begini Pak Simsim dan Pak Balabim. Saya mau melihat kesimpulan dari Pak Simsim. Pak Simsim dari tadi di sini. Gimana menurut Pak Simsim? Sudah tahu kenapa alasannya saya lebih memilih Pak Balabim untuk menjadi menteri dan Pak Simsim jadi pelayan? Iya Pak, saya tahu gitu. Saya tahu. Sekarang saya paham kenapa saya jadi pelayan dan belum layak jadi menteri. Gitu. Kenapa? Kenapa memangnya kamu bisa berkata seperti itu? Iya Pak, karena saya sejauh ini bisanya hanya menyelesaikan pertanyaan atau persoalan dari Bapak, bukan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Sementara yang dilakukan oleh Pak Menteri adalah menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat dari Bapak. Itu kekurangan saya, Pak. Gue gitu loh. Gitu. Ya, Pak. Kalau gitu saya paham. Nah, dari situ kamu paham ya, bahwa kamu dan Pak Menteri itu punya perbedaan kapasitas.
Kapasitasmu belum sebaik kapasitas Pak Menteri. Kalau kamu mau jadi menteri, tolong tingkatkan kapasitas-kapasitas itu. Setiap ada permasalahan, tolong dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Jangan hanya dilihat dari satu persoalan dan terselesaikan, tapi persoalan yang lain masih menumpuk. Tapi tolong selesaikan semua ya, problema-problema yang ada. Jangan hanya parsial atau sebagian. Baik Pak, saya mohon pamit. Ngek. Ngek. Oke. Baik Pak, saya juga mohon pamit. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita belajar. Ya. Di sini kita belajar bahwa kondisinya seseorang ya antara mereka berdua ini si siapa nih? Simpson sama Pak Menterinya ini, Pak Sim sama Pak Balabim ini. Mereka berbeda kapasitas, teman-teman. Nah, itulah yang akan kita hadapi besok ketika memang kita ada di kondisi kehidupan yang real, ketika kita di dalam pekerjaan. Kadang kita ngiri gitu. Mungkin teman-teman belum pernah kerja, besok kalau udah kerja mengalami bahwa kadang mungkin teman-teman ngiri. Kok dia diangkat jadi manajer kok aku belum ya? Kok dia diangkat jadi wakil direktur kok aku belum ya? Dan seterusnya. Nah, kadang yang bisa kita lihat itu hanya dari kulitnya gitu. Perasaan jam kerjanya sama deh, hasil kerjanya kayaknya sama deh aku sama dia. Kok dia yang dipilih kok bukan aku? Nah, perlu kita introspeksi diri juga. Jangan-jangan kita hanya menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan itu sebagian-sebagian nggak tuntas, tapi kompetitor kita atau teman kita itu bisa menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Ya, untuk bisa seperti itu kita gimana caranya? Kita harus belajar dulu. Nggak bisa seorang leader itu ada memang dua pendekatan. Are leader born or are leader made? Gitu. Apakah si leader itu dibentuk, dibuat, ya, atau leader itu memang dari sononya lahir ceprot kamu jadi leader ya? Apa teori yang mana yang paling benar? Kalau menurut saya teori yang kedua. Jadi leader itu dibuat. Memang ada bakat, tapi namanya leadership, namanya jiwa-jiwa kepemimpinan itu memang kita harus latih dari kecil. Kalau nggak dilatih sulit. Ya, sulit. Makanya kita harus latihan. Nah, materi kita hari ini adalah kita bicara tentang kondisi yang mengalami kita saat ini. Namanya adalah VUCA. Ya, kondisi VUCA. Apa kondisi VUCA itu? VUCA ini adalah singkatan ya. V yang pertama adalah volatility. Kondisi krisis karena virus corona ini, corona yang kecil ini nggak kelihatan, ini bisa menimbulkan volatility. Artinya volatility apa? Pergerakan dan perubahan yang cepat. Fast, unpredictable change without clear pattern or trace. Benar. Jadi kondisinya kita sedang serba tidak pasti, tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. Perubahannya nggak bisa diprediksi, nggak bisa deteksi juga polanya gimana. Hari ini yang infeksi corona 100, besok bisa 500, bisa cuma 200, dan seterusnya. Hari ini nggak boleh mudik, besok udah boleh naik kendaraan. Gitu kan yang terjadi hari ini kan gitu. Hari ini kan Pak Menteri Perhubungan kan membolehkan armada-armada transportasi umum untuk beroperasi kembali. Walaupun katanya bukan buat mudik. Tapi pertanyaannya adalah apakah terus itu tidak akan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang sangat-sangat pengen mudik? Kan pasti bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi itu yang membuat kondisi krisis itu sulit karena memang volatil. Kondisinya sangat cepat berubah, nggak bisa diprediksi, pattern atau polanya itu nggak ngerti. Karena kita belum pernah sebelumnya krisis corona itu nggak pernah di dunia ini tuh. Makanya nggak ada yang tahu. Yang kedua adalah uncertainty. Semuanya serba tidak pasti. Terkait sama apa? Frequent disruptive change. Disruptive atau gangguan itu ada dua. Positive disruption atau gangguan positif dan negative disruption. Positive disruption itu contohnya adalah ketika teman-teman melihat kondisi di lapangan banyak orang yang awalnya kerja kantoran sekarang harus jualan. Ya, awalnya dia kerja kantoran gitu, kerja di kantor A, B, C gitu. Terus tiba-tiba karena dia diliburkan, work from home atau bahkan ekstrimnya dia di PHK, dia jualan apa ya? Abon. Dia jualan jamu, dia jualan macam-macam lah kebutuhan rumah tangga. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia butuh uang, dia nggak punya kerjaan, dia butuh uang, mau nggak mau dia jualan. Itu disruption yang hubungannya positif. Artinya ada yang diuntungkan. Tapi ada juga karena kondisi corona seperti ini menimbulkan uncertainty khususnya di disruptif yang negatif. Contohnya apa? Orang yang kehilangan pekerjaan, kurang kreatif, kurang iman, dia akan cenderung melakukan kriminalitas. Udahlah daripada repot-repot
kerja jualan, aku nggak bisa jualan, jambret aja lah, nyolong aja lah, bobol ATM aja lah, dan seterusnya. Jadi disruptif ini akan muncul pasti. Gangguan-gangguan ini kecil sih memang. Kecil. Maling kan paling maling toko sembako gitu, maling apa. Jarang kan ada yang bobol bank BNI, bank BCA, jarang. Makanya disruptif ini levelnya kecil. Tapi banyak. Kemarin saya lihat di mana ya, itu di Instagramnya siapa itu? Lambe Turah apa gitu kan, saya follow Lambe Turahnya. Jadi di situ ada jambret ya, di Bogor apa di mana gitu saya lihat. Ada jambret itu benar-benar berani. Mobilnya berhenti, sama dia dibuka kacanya, terus dia masuk, padahal yang punya mobil itu masih di dalam coba. Ora kendel we nyawane songo. Gitu. Akhirnya kecekel, ketangkep gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kondisinya karena adanya uncertainty atau ketidakpastian. Yang C selanjutnya apa? C selanjutnya adalah complexity. Bahwa kondisi krisis, kondisi kesulitan seperti sekarang ini tidak hanya membuat orang-orang tertentu yang sulit, tapi multiple, kompleks atau rumit, intertwined, technological, sosial, geopolitical, dan seterusnya. Jadi karena corona yang kecil dan teman-temannya itu, ya, corona dan teman-temannya itu membuat tidak hanya dokter dan tenaga medis yang ribet, tapi juga Pak Polisi harus ngerazia yang pada mudik, pemerintah harus mikir terus, ya harus mikir mana yang kebijakan mana yang perlu diambil, terus para pelaku UMKM juga harus banting tulang dan banting pikiran harus jualan apa karena jualannya pada turun omsetnya dan seterusnya. Ya, jadi kompleks karena satu masalah itu banyak yang kena dampaknya itu banyak, tidak hanya 1-2 sektor saja. Ya, complexity. Nah, yang terakhir baru ambiguity. Nah, ambiguity ini artinya adalah di kondisi-kondisi tertentu seperti sekarang ini tidak ada lagi hitam, tidak ada lagi putih. Seperti yang saya contohkan tadi di awal. Ambigu ya. Boleh mudik nggak sih ini? Ternyata kata Pak Jokowi, ini kata Pak Jokowi ya. Ya beda. Mudik sama pulang kampung itu beda. Kalau kalau sekarang pulang itu namanya pulang kampung. Mudik itu kalau mendekati hari raya. Kan gitu. Di mata Najwa pas diwawancarai sama Mbak Najwa Shihab kan gitu jawaban. Nah, ini ambigu gitu. Tidak sesuai dengan KBBI, tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ini jadi ambigu. Kenapa Pak Jokowi bisa sampai seambigu itu? Kenapa Pak Jokowi bisa sampai seambigu itu gitu? Ya karena kondisinya lagi kompleks, semua nggak pasti, semuanya cepat berubah dan seterusnya. Itu sangat-sangat wajar menurut saya. Pak Jokowi bisa mengatakan seperti itu tuh wajar gitu. Karena nggak ada yang tahu kapan corona berakhir, nggak ada yang tahu kapan kita bisa terjangkit, nggak ada yang tahu kita itu kena apa enggak kalau nggak di rapid test sama di swab test. Semuanya serba nggak pasti. Semuanya serba ambigu dan seterusnya. Ini ngeri sebenarnya. Kondisi ini ngeri. Nah, harapan saya kenapa sesi kali ini kita bahasnya tentang VUCA, teman-teman bisa mulai berpikir lah. Terus solusinya gimana nih? Coba bayangin kalau corona ini nggak berakhir dalam 5 tahun, coba aja bayangin. Misalnya kita pemerintahnya nggak tanggap, terus dokter-dokter juga udah mulai capek, luweh, peduli gitu. Influencer juga udah bodoh amat sama corona. Se-Indonesia begitu, sedunia begitu. 5 tahun corona ini betah. Gimana coba kita? Kuliah 5 tahun. Dari sekarang sampai 2025 nggak ada yang kuliah offline. Terus apalagi? Kerjaan jadi berkurang. Kriminalitas nambah dan seterusnya. Bayangin coba. Kalau kita nggak belajar tentang VUCA dan apa solusinya, ya repot. Karena nggak ada yang tahu kapan corona ini berakhir. Oke ya, jadi volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Contohnya lagi apa di era VUCA ini? Gabungan, ada yang ambigu, ada yang tidak pasti, uncertainty, ada yang volatil. Contoh penggunaan masker saya tanya. Dulu, awal-awal kita masih kuliah saya sama teman-teman dosen di UST debat. Ini sebenarnya benar nggak sih kalau masker ini hanya untuk mereka yang sakit? Gitu. Benar nggak kira-kira masker ini hanya untuk mereka yang sakit? Nah, itu juga ambigu, bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau tinjauannya adalah tinjauan ekonomi. Kita tinjauannya ngomongin supply and demand, kita ngomongin itu teorinya benar banget. Jangan sampai semua orang se-Indonesia ini pakai masker. Kenapa? Karena harganya pasti sangat mahal. Supply kita terbatas, Indonesia itu jumlahnya 260 juta penduduk,
Ini nggak cukup maskernya. Konsekuensinya apa kalau semuanya wajib pakai masker? Harganya naik. Ya, makanya untuk menekan itu secara ekonomi mengatakan bahwa ini jangan. Ya, ini jangan dulu deh, jangan semua orang pakai masker dulu deh. Yang sakit aja yang pakai masker sehingga supply and demand-nya balance. Syukur-syukur bisa di titik equilibrium. Itu dari segi ekonomi pendekatannya. Tapi dari segi kesehatan, coba kita lihat. Orang yang sehat nggak pakai masker. Orang yang sakit pakai masker. Gitu kan? Orang yang sakit pakai masker misalkan. Nah, sekarang saya tanya dengan kondisi budaya kita di Indonesia. Apakah orang sakit itu betah pakai masker? Dikala orang yang lain nggak pakai masker. Dikala orang yang sehat nggak pakai masker, orang yang sakit pakai masker. Kebiasaan kita itu masih sering pengen menghargai orang. Kalau ngomong sama orang, maskernya dibuka. Lah, corona, ngomong sama orang, lupa maskernya dibuka. Ngomongnya banter, nyiprat, seret, terpapar lah orang itu. Ya apa ya? Nah, kondisinya jadi begitu gitu. Jadi secara ekonomi benar, dari kesehatan bisa jadi kurang tepat. Ini yang disebut dengan ambiguity, uncertainty. Jadi sebenarnya apa sih yang benar nih harus gimana? Timbullah beberapa minggu belakangan ini, semua orang wajib pakai masker. Wajib pakai masker, entah itu bedah, entah itu masker apa itu? Kain, entah itu masker dari apapun, yang penting kamu pakai masker. Keluar rumah pakai masker, wajib. Nah, beda sama pemerintahnya mana kemarin ya? Swiss atau Swedia, saya lupa. Kalau nggak salah Swiss sih. Ya antara Swiss atau Swedia lah. Dari awal kasus corona ada, di Swiss atau Swedia itu, saya lupa negaranya, maaf kalau salah. Itu pemerintahnya langsung mengatakan bahwa semua orang, ini udah mau corona udah masuk ke negara kita, Swiss atau Swedia itu. Tolong semua orang mulai sekarang pakai masker. Nggak peduli sakit, nggak peduli sehat, semuanya pakai masker. Nah, memang harga masker melonjak, semua orang pada bikin masker di rumah, gitu, pada bikin masker kain dan seterusnya. Tapi, kampanye mereka bagus. I save you, you save me. Dengan saya pakai masker, saya nggak sakit misalkan, ketemu orang yang sakit pakai masker, sama-sama pakai masker, dia melindungi dirinya supaya tidak menulari saya antisipasi. Kalau dia lupa, kalau dia refleks buka maskernya, saya masih pakai masker. Makanya semboyannya atau kampanye adalah I save you, you save me, gitu. Akhirnya apa, di sana coronanya nggak sampai meluas kayak sekarang kita di sini. Nah, itu kita lihat dari kondisi ekonomi sama kesehatan. Kita lagi ngomongin FUKA ya, dari tinjauan akademis. Begitu. Nah, kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena kita bicara ilmu ekonomi. Kalau yang nggak belajar ilmu ekonomi, kita nggak belajar manajemen, orang akan bertanya-tanya, kok pelin-pelan, pemerintahnya jadi nyalain pemerintah, nyalain yang bikin kebijakan, nyalain dokter, nyalain orang-orang. Padahal kita harusnya ngerti sebagai orang yang bergelut di bidang ekonomi, calon-calon sarjana manajemen kayak teman-teman harusnya ngerti bahwa ini memang lagi zamannya lagi FUKA gitu. Orang-orang lagi nggak pasti, semuanya lagi pada bingung gitu. Nah, solusinya apa untuk FUKA kayak gini? Karena ini masalah nih FUKA nih. Masalah nih kalau ngomongin krisis. Nah, ini nanti ada paparannya, silahkan nanti saya kirim aja. Cuman solusi FUKA itu dibalas dengan FUKA. Ya, FUKA itu solusinya juga dengan FUKA. V yang pertama adalah volatility atau ketidakpastian pattern, ketidakpastian waktunya kapan wabahnya dan seterusnya, kecepatan dalam berubah, itu harus kita selesaikan dengan vision. Artinya, segala sesuatu yang sangat cepat berubah ini harus kita hadapi dengan visi yang jelas. Tujuan kita itu sebenarnya apa sih? Tujuannya harus jelas. Kalau kita ngomongin corona di Indonesia, ya visinya harus jelas. Sama kayak pidato Pak Jokowi kemarin atau 2 hari yang lalu. Saya tadi baru lihat beritanya tadi pagi. Pak Jokowi ngomong begini, rapat terbatas sama menteri-menteri, sama dokter-dokter juga kayaknya. Targetnya corona bulan Juni besok, targetnya corona melalui fase sedang. Artinya penyebarannya itu udah mulai turun, masuk ke sedang. Bulan Juni, sekarang Mei kan, Mei ke Juni sedang. Terus besok kalau udah masuk ke bulan Juli, itu penyebarannya yang terpapar itu fasenya fase rendah. Harapannya misalnya yang hari ini yang terpapar 100, yang disembuhkan 300 gitu. Jadi pasien-pasien yang lama ikut sembuh ya gitu. Jadi antara yang sakit sama yang disembuhkan itu lebih banyak yang disembuhkan. Lajunya begitu. Itu targetnya Pak Jokowi. Bagus nggak? Bagus. Karena itu visinya udah jelas. Daripada kita nggak ada yang ngasih visi, nggak ada yang ngasih direksi. Sampai kapan corona selesai?
udahlah sambil jalan aja, nanti juga lama-lama selesai kok corona. Itu nggak jalan. Ya, harus ada orang yang punya visi dan orang itu harus istiqomah, orang itu harus konsisten di jalan itu untuk mencapai visi itu apa? Ya. Volatility. Yang kedua adalah namanya uncertainty atau ketidakpastian, adanya disruption tadi, ada disruption positif yaitu orang tiba-tiba jualan, ada disruption negatif, orang tiba-tiba jambret, orang tiba-tiba mencuri dan seterusnya. Ketidakpastian ini kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan U yang kedua yaitu understanding. Cek. Ada understanding namanya. Yaitu kita harus memahami bahwasannya kondisi sekarang itu memang sedang sulit. Kita harus belajar paham. Kalau teman-teman punya orang yang sering nge-broadcast belakangan ini, ya, tiba-tiba dia nge-broadcast. Tolong dong dibeli, aku sekarang jualan brownies, aku jualan hand sanitizer, aku jualan masker dan seterusnya. Ya jangan dimaki-maki gitu. Kamu apaan sih kamu jualan ini, malu-maluin dan seterusnya. Ya jangan. Kita harus memahami bahwa kondisinya sekarang orang lain itu juga sedang dalam kondisi krisis. Hampir seluruh dunia lagi kayak gitu. Dengan kita paham, kita nggak reaktif. Dengan kita paham, kita jadi ngerti bahwa orang lain itu butuh makan juga sama kayak kita. Buat kita yang punya tabungan, buat kita yang orang tuanya masih bisa kerja, buat kita yang orang tuanya punya tabungan sih nggak masalah kondisinya. Tapi bayangin kalau keluarga itu nggak punya cadangan uang, nggak punya cadangan beras, nggak punya cadangan makanan, dia nggak punya kerjaan, gimana mereka bisa makan? Nah, kita harus pahami dulu supaya teman-teman sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, agen perubahan, calon-calon sarjana manajemen itu bisa ngerti gitu. Kalau kondisinya sekarang kayak gini ya berarti memang wajar aja sih kalau orang-orang jadi pada tiba-tiba jualan. Jualannya pun ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang maksa gitu, tolong dong dibeli dan sebagainya. Dengan kita paham, kita toleran. Syukur-syukur selain toleran kita ngajarin, Bu, cara jualannya nggak gitu, Bu. Jualan itu jangan broadcast, jualan itu personal. Kalaupun mau broadcast, tolong kasih namanya. Jadi seolah-olah itu personal chat, gitu. Jangan di broadcast semua. Hai guys, aku jualan masker, siapa mau beli? Jangan. Tapi dibikin kalimat satu-satu ngirimnya. Hai Imam, aku lagi jual masker nih, kamu mau beli nggak? Kalimat yang sama juga dipakai. Hai Lorena, aku lagi jual masker, kamu mau beli nggak? Kayak gitu-gitulah. Broadcast tapi ada personalnya misalnya kayak gitu. Sebagai orang-orang yang berpendidikan, harapannya bisa arahnya ke situ. Understanding. Ya. C yang ketiga adalah namanya clarity atau sesuatu yang lebih jelas. Complexity itu kan kaitannya sama rumit. Indonesia ini kan ada sosialnya, budaya, pemerintahan, ekonomi, sektornya itu banyak. Kalau kita ngomongin general business environment, itu ada banyak banget. Ada yang bilang pastel, P itu politik, E-nya environment, S-nya sosial, T-nya teknologi, E yang kedua economic, L-nya adalah labor atau buruh. Ada yang bilang itu yang perlu kita pikirin, tapi ada yang bilang general business environment itu lebih luas. Nah, ini juga harus kita clarity. Clarity-nya apa? Ya, kita harus mulai pahami. Kita tuh berperannya di mana? Kita tuh siapa gitu. Misalkan saya nih, saya dosen di sini sama teman-teman. Berarti saya bisa punya peran apa ya? Supaya krisis ini tidak semakin parah atau bisa semakin baik. Karena dosen itu kerjaan yang ngajar, bikin penelitian, pengabdian masyarakat, ya itu yang saya lakukan. Saya ngajarin teman-teman tentang VUCA, itu juga kontribusi saya supaya corona ini tuh paling nggak lebih banyak yang paham tentang kondisi krisisnya. Kalau teman-teman paham tentang kondisi krisisnya, harapannya teman-teman bisa nulari orang lain yang nggak punya kesempatan seberuntung teman-teman. Ya, yang di luar sana, yang nggak kuliah di Fakultas Ekonomi ataupun yang nggak sempat kuliah. Dikasih tahu, kita tuh lagi zamannya VUCA ki. Aku baru sinau tentang VUCA. Apa kuwi VUCA? Adalah namanya volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Solusinya juga VUCA. Wah, kita harus punya visi yang jelas. Memahami kondisinya sekarang apa, kita sebagai siapa itu kita harus bisa memposisikan diri. Terus yang terakhir, ambiguity-nya dibahas atau ditawar pakai penawar namanya agility atau kelincahan. Kelincahan. Kita harus lincah. Karena kondisinya krisis kita harus lincah. Pemerintah minta kita sekarang semuanya pakai masker kalau kita keluar rumah. Ya udah turutin gitu. Jangan nggak lincah gitu.
Pemerintah menghimbau kita untuk melakukan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Kita protes, kita demo. Ngapain sih pemerintah ini suruh pakai masker? Saya udah nggak punya duit buat beli masker. Nah, itu nggak agile, nggak lincah namanya. Ingat, kapasitas kita sebagai citizen, kapasitas kita sebagai bangsa negara yang baik, sebagai orang yang berpendidikan, kita harus ngikut dong. Kalau kita percaya bahwa pemerintah ini bisa menangani, ya kita ikutin. Mereka maunya apa, kita ikutin. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga desa, warga kelurahan tertentu, atau dimanapun teman-teman tinggal, ya berkiprahlah sesuai sama yang bisa dilakukan. Pak, aku kan nggak pinter-pinter banget, aku kan biasa aja, aku kan nggak bisa apa-apa, kontribusi apa ya aku buat corona ini, biar biar virus ini jadi lebih cepat hilangnya, kondisi krisisnya lebih cepat selesainya, ya pakai medsosnya. Bikin campaign. Misalnya, nanti karena teman-teman harus bikin learning diary kan, bikin aja campaign di medsosnya. VUCA gitu kan. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sekarang kita lagi masuki era VUCA. Terus nyari misalkan, atau bikin desain sendiri VUCA itu ini. Solusi VUCA adalah kita harus punya visi yang jelas. Kita harus mengerti bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Kita harus saling memahami satu sama lain, jangan sampai melakukan kriminalitas. Yang kaya tolong sumbang yang miskin tolong jangan tolong hartanya yang kaya, gitu misalnya. Jangan curi, jangan rampok orang kaya. Sama-sama sinergi. Terus clarity, kita bisa pergi apa, kita lakukan itu, terus agility, kita harus lincah. Ya, kalau kondisinya makin parah, ya berarti kita harus makin sering di rumah. Kalau kondisinya udah mulai baik, udah mulai dikit, baru kita bisa jalan kemana-mana. Nah, itu bukan. Ya, supaya kita jadi orang itu enggak yang dikit-dikit reaktif gitu loh. Dikit-dikit nyalain pemerintah, dikit-dikit nyalain dokter, dikit-dikit nyalain orang lain. Masalah sopo mudik marak ke penyebaran corona jadi ini toh, jadi meluas toh dan seterusnya. Nah, kalau kita nyalain orang terus ya nggak akan selesai-selesai. Ya, jadi sekarang PR-nya adalah gimana caranya kita bisa memahami kondisi VUCA ini dengan solusi VUCA yang lain juga. Oke. Sampai sini ini jam udah jam 2 nih, saya harus ngajar kelas yang lain. Silakan ada pertanyaan dulu, boleh silakan 2 menit. Silakan. Open mic. Saya konfirm ke kelas yang lain dulu. Yuk, kalau ada yang nanya boleh. Ayo. Gak ada pertanyaan? Tidur nih, jangan-jangan nih pada tidur nih ya. Dongengin. Ada pertanyaan? Pak, lanjut. Tidur, Pak. Tidur, ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, Tanya, Pak. Itu Indo, Pak. boleh silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada. Ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada, Pak. Saya. Nggak ada. Nggak ada aja, biar cepat nggak ada aja ya. Oke. Mau bertanya, Pak? Boleh silakan. Siapa nih? Ya. Oke, Pak. Oke, dari kota mana? Salamnya buat siapa? Silakan. Dari Sleman ini Sleman. mau tanya. Ya, oke. Hati-hati loh Sleman, Indogrosir kemarin ada yang kena atau itu langsung di swab semua. Oh, jauh, Pak. Oh, jauh. Ya, oke. Gimana, oke? Pertanyaannya tentang yang tadi sih, Pak, yang cerita apa ya tadi Keraja. Oh, ini. Oke. Yang tentang kepemimpinan. Oke. Ya. Apa tuh pertanyaannya? Oke. Stay with me, Ki. Gak ada suaranya nih, oke nih. Oke. Hilang kendali. Ya, oke. Oh ya. Gimana, oke. Di luar jangkauan. Pertanyaannya gini, Pak. Ya, oke. Gimana caranya untuk
punya pemikiran positif kayak kita bertemu pertama kali sama seseorang gitu loh, Pak. Misalnya kita kerja kita, jadi ketika kita bekerja sama itu tetap bisa berpikir positif gitu. Oke, bisa berpikir positif teman kerja gitu ya misalnya ya. Jadi ketika kita kayak waktu awal-awal gitu loh. Oke. Kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda. Oke. Cukup? Oke. Oke. Anggap cukup gini. Pertanyaannya bagus. Pak, ini kan kita harus punya jiwa leadership nih. Gimana ya caranya supaya kita punya pandangan positif dengan orang lain? Jawabannya satu. Yang saya yakini, semua orang itu dilahirkan baik. Ya, tidak hanya untuk Oki, tapi untuk semuanya. Semua orang itu dilahirkan pada dasarnya baik. Yang membuat semakin besar, semakin dewasa orang, itu ada yang baik, ada yang kurang baik, itu bukan sifat naluriah manusianya, tapi karena lingkungannya. Itu dulu yang kita pahami. Jadi ketika kita semuanya yang ada di kelas ini positive thinking sama orang lain, itu nggak salah. Karena memang pada dasarnya orang itu diciptakan semuanya baik. Tuhan nggak pernah menciptakan manusia itu diciptakan memang dari awal untuk menjadi, kamu tak ciptakan besok gedenya kalau hidup di dunia kamu jadi jambret ya, kamu jadi koruptor ya, kamu jadi pembunuh ya. Nggak ada. Tuhan nggak ciptain kayak gitu. Tuhan ciptain semua orang itu baik, semua orang itu sempurna. Ya kan? Punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, tapi kenapa kok semakin besar orang itu bisa berubah ya? Tadi satu karena lingkungan, kedua kebiasaan, ketiga kondisi. Kondisi yang kita itu kadang menuntut untuk orang itu berubah jadi seseorang yang lebih jahat, jadi monster lah ibaratnya kayak gitu. Nah, itu dulu. Nah, kesimpulannya apa? Gimana caranya kita berpikir positif sama orang lain? Ya cukup itu aja, yakini bahwa pada dasarnya semua orang itu baik. Pada dasarnya semua orang itu baik. Nah, itu dulu. Terus gimana Pak kalau kita udah berpikir dia itu baik, tapi ternyata pada prakteknya dia tiba-tiba jahat sama kita? Nggak apa-apa. Jangan pernah menyesal kita berpikir baik sama orang lain. Kita mikir baik orang lain baik, terus kita dijahatin, nggak apa-apa. Paling nggak kewajiban kita adalah berpikir bahwa orang itu baik. Gitu ya. Berpikir baik bukan berarti terus kita nggak waspada loh ya. Tetap berpikir dia baik, tapi tetap kita waspada. Itu satu. Yang kedua, caranya secara praktek ya, ini kan tadi teorinya begitu. Taktikalnya gimana? Terutama kalau misalkan teman-teman mau menjalin hubungan kerjasama yang sakral gitu. Mau menjalin hubungan kerjasama yang ada kaitannya sama ini uang gitu kan, sama duit. Orang itu bisa dipercaya nggak? Orang itu bisa amanah nggak? Bikin bisnis bareng misalnya, atau dia minjem duit misalnya, atau investasi ke kita misalkan, kita mau bikin bisnis, terus dia nitip uangnya ke kita, atau sebaliknya dia mau buka bisnis, kita nitipin uang ke sana, itu dia amanah nggak ya orangnya? Bisa dilihat dari 3 hal. Ya, kalau mau ngetes, boleh dilakukan. Mau milih jodoh juga bisa. Nah, ini penting nih, bangun, yang bobok bangun. Mau milih jodoh, cek 3 hal. Cewek ngetes cowok, caranya sama. Cowok ngetes cewek, caranya sama. Cek 3 hal. 1, cek ketika orang itu, si calon partner atau calon pasangan kita itu, cek kalau kita sama dia lagi bepergian. Tapi yang jauh ya, nggak cuma dari kosan ke kampus. Coba piknik bareng yang agak jauh gitu. Tapi ya jangan berduaan ya, bukan muhrim ya, bareng-bareng gitu. Cek pas perjalanan, dia orangnya gimana? Kan orang di perjalanan itu mulai keluar sifat aslinya. Sabar apa enggak di jalan, terus supel apa enggak, jangan-jangan sepanjang jalan dia cuma pasang headset tiduran. Yang ketiga, dia orangnya mau berbagi enggak, kalau bawa makanan dibagiin enggak sama teman-temannya gitu. Yang keempat, dia egois enggak gitu. Mobilnya terbatas, dia pengen dapat yang gede. Terus yang lain nggak pengen pipis, dia maksa pengen pipis sekarang juga, dan seterusnya. Nggak mau nunggu agak ke depan, dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa ngetes karakter seseorang. Satu lewat bepergian bersama atau musafir. Nah, yang kedua, kita bisa ngetes orang itu baik apa enggak. Ketika kaitannya orang itu membawa sesuatu yang kita sayangi. Biasanya uang, kalau ngomongin bisnis. Nyoba ketika dia bisa pegang janjinya dia kaitannya sama uang gitu, misalnya dia bawa uang 1 juta 2 juta, amanah, sesuai sama apa yang dijanjikan,
dan seterusnya. Nah, ini bisa disimpulkan, hampir bisa dipastikan orangnya juga baik. Ya, yang ketiga, ini yang cukup efektif kalau saya coba aplikasikan adalah kita coba melihat orang itu baik apa enggak ketika kita memberikan dia amanah atau memberikan dia pesan. Pesannya nggak usah ribet-ribet gitu, kita pesan aja sesuatu misalkan. Kita pesan aja sama calon partner kita, tolong ya janjian misalkan. Yuk janjian yuk, nanti kita ketemuan jam 2:30 di lobi kampus UST misalkan. Kita janjian 2:30 di sana. Nah, terus dia datangnya jam berapa? Kalau dia datangnya on time atau lebih duluan, berarti dia amanah orangnya, bisa dipercaya. Tapi kalau dia molor, apalagi ngensel di tengah-tengah, dia jam 2:30 kurang 5 WA, nggak jadi ya, aku lagi sibuk nih, lagi pengen kesana nih, nggak jadi ya, atau dia pindah tempat, kita jangan di kampus dong, kita pindah tempat aja dan seterusnya. Nah, berarti dia kurang amanah. Ya, ngetes orang cuma 3 itu aja kalau saya. Cek ketika lagi musafir atau bepergian, yang kedua cek ketika dia bawa uang kita atau hutang sama kita, yang ketiga dia kita kasih amanah, janjian-janjian, terus kita kasih tugas, kita kasih sesuatu, dia amanah apa enggak. Gitu aja sih. Ya, oke ya, semoga bisa menjawab. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Oke. Kalau nggak ada, tugas hari ini cukup sederhana. Selain learning diary, tugas hari ini tidak saya nilai, tapi saya wajibkan. Tugas hari ini nggak saya nilai, tapi saya wajibkan. Yaitu tugasnya adalah nanti teman-teman bikin, ini nggak jadi sunnah ini. Kalau sunnah nanti sedikit yang ngerjain. Ini wajib. Tugasnya adalah teman-teman bikin proposal hidup. Karena saya lagi pengen teman-teman belajar tentang leadership. Nah, nanti teman-teman bikin proposal hidup. Ya. Isinya apa? Nah, tugasnya adalah satu, teman-teman renungkan. Purpose of life-nya itu apa sih? Teman-teman hidup di dunia ini itu buat apa sih? Tujuannya apa? Biar apa? Mau mencapai apa itu apa? Direnungkan yang baik, yang benar. Setelah direnungkan, nah itu ditulis per poin. Nanti ditulisnya di Microsoft Word aja. Di Microsoft Word. Tapi yang serius ya. Mau jadi apa? Mau jadi apa sih selama hidup ini? Misalkan, saya kasih contoh, karena saya juga bikin, gitu. Ngasih tugas kan harus udah pernah bikin duluan. Saya bikin proposal hidup saya misalnya. Ketika saya berkaca, mau jadi apa ya, gitu. Ini ada yang belum di-mute, saya mute dulu ya, nanti enggak mantul-mantul suaranya. Mau jadi apa ya, saya dulu merenung. Ini hidup mau jadi apa sih? Terus saya kasih beberapa pilihan, beberapa goals. Satu, saya tetap pengen jadi pengusaha, gitu. Kenapa pengen jadi pengusaha? Gitu. Karena saya pengen bermanfaat buat orang lain, buka lapangan kerjaan buat orang lain, dan tentunya pengen punya duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena saya pengen lebih banyak nolong orang. Yang kedua, karena saya punya hobi ngajar, ya, saya pengen jadi pengajar, terserah apapun medianya. Bisa jadi guru les, bisa jadi dosen, bisa jadi guru online, bisa jadi motivator, bisa jadi apapun itu. Intinya saya adalah pengen jadi pengajar. Karena saya hobi ngajar, dan harapan saya apa yang saya ajarin itu bisa jadi amalan-amalan, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Itu. Amin. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman tulis adalah mau punya apa? Selama hidup itu mau punya apa sih? Tulis. Ini biasanya material, ini materi lah. Mau punya apa? Mau punya rumah. Yang detail, rumah itu jangan cuma pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya istri, pengen punya suami, enggak, tulis detail. Saya pengen punya rumah. Ukurannya berapa rumahnya? 100 meter persegi, 1 hektar, 2 Istri hektar. 2. Nah, istri 2 boleh ya, 1 aja nggak habis loh. Ya, tapi yang penting ditulis. Mau punya apa? Rumah Join. besar, gitu kan? Rumah ukurannya 150 meter persegi. 2 lantai, kamarnya 5, ada kamar mandinya, ada pendoponya, terus ada ruang ininya buat kumpul-kumpul keluarga. Kalau saya di sebelah rumah dibangun rumah kosong, tujuannya buat rumah tahfidz, buat anak-anak yang yatim piatu pengen belajar Al-Quran, pengen cari ilmu tentang agama, spiritual, datangnya ke sini. Kita fasilitasi mereka beasiswa, kita fasilitasi mereka buat bisa sekolah dan seterusnya. Itu saya tulis tuh, gitu, ditulis gitu, atau inilah diketik gitu misalnya. Mau punya apa ditulis. Ya, karena kalau nggak ditulis nggak bisa dapat, yakin lah.
Kalau nggak ditulis nggak bisa dapat. Terus yang selanjutnya, yang paling susah adalah mau meninggal dengan kondisi seperti apa? Mau meninggal dengan kenangan seperti apa? Jadi pas kita meninggal tuh pengen diomongin orang lain yang masih hidup itu kita orang yang kayak gimana sih? Misalkan kalau saya pengen dikenang ketika besok udah nggak ada, ketika udah nggak ada pengen dikenal Hafid itu orang yang satu dermawan ilmu. Siapa-siapa diajarin, siapa-siapa dibagi ilmunya. Kedua, saya pengen dikenang sebagai orang yang sabar nggak ya? Nggak deh, karena sabar itu tiap orang indikatornya beda-beda. Ya satu dermawan, yang kedua ringan tangan. Jadi kalau ada yang butuh bantuan dibantu. Orang yang pengen dimudahkan dimudahkan. Jadi supaya harapannya bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi pengen meninggal di kondisi tulis tuh detail. Pengen meninggalnya senyum, ngadep ke kanan. Misalkan yang Islam ini dulu apa la ilaha illallah dulu atau sambil syahadat dulu atau apa tulis lah kayak gitu-gitu lah supaya kita kepikiran gitu. Kalau nggak ditulis nggak saya paksa kayak gini teman nggak mikirin hidupnya mau kayak gimana nanti leadershipnya jadi kurang. Terus yang terakhir yang poin kedua adalah caranya gimana? Cara untuk mencapai poin 1 sampai 3 itu gimana? Mau jadi apa? Mau jadi dosen, mau jadi pengusaha pengusaha apa misalkan saya pengusaha bimbingan belajar terbesar di Indonesia, tulis caranya gimana gitu. Sejauh ini kepikirannya gimana? Oh, buka usahanya di sini, terus pengembangannya gimana? Ya pikir semampunya aja. Terus mau punya apa? Mau punya rumah 150 meter, ada musolanya, ada masjidnya, sebelahnya ada kolam renang, ada rumah tahfidznya buat sini. Nah, terus caranya gimana? Berarti harus nabung, harus cari orang lain yang mau bekerja sama kita biar sama-sama bisa donasi ke situ. Harus jadi apa dan seterusnya. Ditulis. Mau meninggal dengan kenangan seperti apa? Kalau mau dikenang jadi orang baik, nah, berarti kan kita harus jadi baik semasa hidupnya. Gitu kan? Jadi nanti ditulis jadi purpose of life-nya teman-teman. Jadi tujuan hidupnya teman-teman tertata lebih baik lagi. Ya, harapan saya ini nanti ditulis, diketik, tugasnya nggak susah kan? Nggak usah cari referensi dimanapun itu. Cukup diri sendiri aja, terus di email ke saya dalam bentuk Microsoft Word. Ya, harapan saya setidaknya teman-teman pernah memikirkan hidupnya teman-teman sendiri jangka panjangnya kayak gimana. Karena kalau nggak gitu ya jarang toh kita berpikir mau ngapain, ini hidup gini-gini aja kayaknya. Hidup ngalir aja nih. Ngalir aja yang penting napas sama kedip gitu aja lah misalkannya ada yang kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Oke, ada pertanyaan boleh silakan, saya udah ditunggu kelas A5 ini udah WA semua. Pak, ini gini. Ada boleh silakan. Ada kok. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada atau ada yang mau ditanyakan nanti silakan bisa ke grup tanyanya boleh. Terus seperti biasa kelas ini saya record terus nanti saya upload ke YouTube atau besok ya. Besok kalau saya udah ke kantor nih saya di rumah. Besok kalau saya udah masuk ke kantor, saya upload ke YouTube, bisa dibaca-baca lagi, bisa dijadikan bahan buat belajar lagi, ya. Nggak usah di-subscribe, nggak apa-apa, YouTube saya nggak usah di-subscribe, saya nggak mau jadi YouTuber di channel itu, ya mungkin kalau mau jadi YouTuber di channel yang lain aja lah, nggak apa-apa, nggak usah di-subscribe, yang penting ditonton kontennya aja buat belajar. Di-share juga boleh buat teman-teman yang lain, buat kelas yang lain juga boleh. Itu sekian dari saya, kalau ada pertanyaan saya tutup. Selamat siang, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jangan live dulu ya, saya screenshot dulu karena kampus minta ininya ya. Minta apa? Rekapannya. Partisipannya, jangan live dulu. Oke, Pak. Siap. Yo, men. Screenshot partisipan dulu. Dik. Nah, sambil nyanyi dulu, Mars UST boleh. Yuk, sambil saya screenshot, sambil nyanyi lagi boleh. Oh, Rena. Det ayo ngelek takjil. Det ayo takjil. Apa? Dilene. Jogja di lockdown enggak? Jogja di lockdown enggak nih? Jogja aman. Aman. Dewe Jogja. Kelas Nusantara aman. Masih banyak sampul PP tapi. Mam nek dene nggo endok, Mam. Apa yang mau telur? Telur apa? Ada usaha telur. Telur apa? Telur ayam apa telur
Puyuh apa telur? Lagune Ayam, Pak. Telur ayam. Mateng apa mentah? Alright, sudah. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih Pak. Salam. Ya. Oke, Pak. Oke, mantap.